Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Bayaki. Saya dari Sistem Informasi Prodi. Saya akan membahas tentang pelajaran manajemen proyek. Yang pertama, saya akan membahas tentang manfaat manajemen proyek pada perkembangan teknologi informasi. Agar proyek dapat berhasil berjalan dengan lancar, manajemen proyek sistem informasi juga dapat menjadi kerangka kerja yang membantu project manager dalam menjalankan, memantau, dan mengendalikan proyek. Adapun manfaat lainnya dari manajemen proyek antara lain itu efisiensi dalam mengerjakan pekerjaan proyek, kontrol proyek di dalamnya, meningkatkan kualitas pekerjaan, meningkatkan produktivitas, menekan risiko yang ada di dalam proyek, koordinasi internal, dan meningkatkan semangat tim dalam mengerjakan proyek tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas pembelajaran dari pertemuan 1 dan kedua. Yang pertama, pengertian manajemen proyek, ciri-ciri proyek, bentuk pengerjaan proyek, contoh-contoh proyek, perbedaan proyek dengan operasional, life scale proyek. Yang pertama, pengertian manajemen proyek. Kata proyek berasal dari kata Latin, projectum, dari kata kerja prosesor lain. Latin, sebelum tindakan yang pada gilirannya berasal dari pro, yang menunjukkan prioritas sesuatu yang datang sebelum sesuatu yang lain pada waktunya, sejajar dengan Yunani. Dan Yaser, melakukan. Kata proyek dengan demikian awalnya berarti sebelum suatu tindakan. Ketika di dalam bahasa Inggris awalnya mengadopsi kata itu merujuk pada rencana sesuatu, bukan pada tindakan yang benar-benar melaksanakan rencana ini. Sesuatu yang dilakukan sesuai dengan proyek dikenal dengan objek. Setiap proyek memiliki fase pengembangan tertentu. Dan di dalam bahasa Indonesia, kata proyek merupakan serapan dengan cara penerjemahan dari bahasa asing project. Sehingga mungkin kosakata ini akhirnya masuk ke dalam daftar kosakata bahasa Indonesia yang sering salah dieja menjadi project. Pengertian proyek adalah sebuah aktivitas usaha yang cukup kompleks, dilakukan secara tidak rutin, memiliki jangka waktu, keterbatasan anggaran, sumber daya, serta memiliki standarisasi tersendiri atas produk yang dihasilkan. Dengan adanya keterbatasan untuk mengerjakan sebuah proyek, maka perusahaan harus dapat mengatur segala sumber daya yang ada agar dapat menjalankan kegiatan proyek secara sinkron sehingga tujuan proyek dapat tercapai. Dan menurut para ahli, Dipo Husodo tahun 1995, menurutnya, pengertian proyek itu adalah upaya yang mengarahkan sumber daya yang ada yang diorganisasikan dalam rangka untuk mencapai tujuan, sasaran, dan harapan penting dalam jangka waktu yang terbatas dengan adanya kesepakatan. Dan menurut Nur Hayati pada tahun 2010, menurutnya, pengertian proyek itu adalah sebuah upaya atau kegiatan yang diorganisasikan dalam rangka untuk mencapai tujuan sasaran, serta harapan dengan memanfaatkan anggaran dan sumber daya yang ada yang harus dicapai dalam periode tertentu. Menurut Heiser dan Render tahun 2006, menjelaskan bahwa proyek dapat didefinisikan sebagai sederetan tugas yang diarahkan kepada suatu hasil utama. Menurut Schwelbe yang diterjemahkan oleh Dimyati Nurjaman tahun 2014, menjelaskan bahwa proyek adalah usaha yang bersifat sementara untuk menghasilkan produk atau layanan yang unik. Dan menurut Subangya Dalam dan Yati tahun 2010, proyek adalah suatu pekerjaan yang memiliki tanda-tanda khusus sebagai berikut, yaitu yang pertama, waktu mulai dan selesainya sudah direncanakan. Yang kedua, merupakan suatu kesatuan pekerjaan yang dapat dipisahkan dari yang lain. Yang ketiga, biasanya volume pekerjaan besar dan hubungan antar aktivitas kompleks. Dan selanjutnya kita membahas ciri-ciri proyek. Menurut Danyati tahun 2010, berdasarkan pengertian proyek di atas, ciri-ciri proyek antara lain memiliki tujuan tertentu berupa hasil kerja akhir. Sifatnya sementara karena siklus proyek relatif pendek. Dalam proses pelaksanaannya, proyek dibatasi oleh jadwal, anggaran, biaya, dan mutu akhir dan hasil akhir. Merupakan kegiatan non rutin dan tidak berulang-ulang. Keperluan sumber daya berubah baik macam maupun volumenya. Dan ciri-cirinya secara umum dapat dikelompokkan dalam 4. Yang pertama, proyek mempunyai tujuan yang menghasilkan barang dan jasa. Proyek memerlukan input berupa faktor-faktor produksi atau sumber daya seperti modal, tanah, dan material peralatan, tenaga, pegawai, dan kepemimpinan. Yang ketiga, proyek mempunyai titik awal dan titik akhir. Dan yang terakhir, dalam waktu tertentu,
setelah proyek selesai mulai dapat menghasilkan. Masuk selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan bentuk pengerjaan proyek, di mana bentuk pengerjaan proyek itu ada dua. Yang pertama swakelola. Proyek swakelola adalah pengerjaan proyek yang dilakukan atau dikelola oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Swakelola bukan berarti semua sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya adalah staf atau pegawai perusahaan tersebut. Bisa saja dengan menyewa tenaga ahli dalam kurun waktu tertentu selama proyek berlangsung untuk dijadikan sumber daya personil proyek. Bisa juga SDM yang terlibat dalam pengerjaan adalah gabungan antara pegawai dan non-pegawai, tenaga ahli yang disewakan. Namun yang jelas pengelolaan atau manajemen proyek tersebut dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang bersangkut. Contohnya saja, misalnya untuk membangun unit rumah Anda. Apabila dilakukan dengan cara swakelola, maka Anda sendirilah yang membeli material dan menyediakan uang untuk upah, tukang, dan lain-lainnya. Dan yang kedua yaitu bentuk pekerjaan subkontrak. Proyek subkontrak biasanya disebut dengan singkatan proyek subkon. Pada intinya adalah suatu proyek yang diproyekkan. Artinya bisa saja suatu organisasi atau perusahaan membuat atau bisa juga mendapatkan suatu proyek. Namun proyek tersebut tidaklah dikerjakan sendiri, melainkan dilimpahkan ke pihak lain, perusahaan atau konsultan lain. Bisa saja terjadi secara kontrak proyek yang dikerjakan adalah atas nama perusahaan X, namun sebenarnya pelaksananya adalah perusahaan Y. Contohnya perusahaan konstruksi yang membangun kompleks apartemen baru dan menyewa perusahaan listrik untuk memasang kabel. Seorang agen real estate dan menyewa bisnis lukisan satu orang untuk mengecat interior daftar hunian keluarga tunggal yang baru. Masuk ke contoh-contoh proyek. Menyelenggarakan penelitian komputer untuk perusahaan, menyelenggarakan pelatihan manajemen untuk meningkatkan SDM perusahaan, membuat program aplikasi untuk pelaksanaan auction atau tender, mempromosikan produk baru melalui tur dalam jangka waktu tertentu, membuka suatu kantor cabang yang baru, mengembangkan suatu produk atau jasa baru, merencanakan suatu sistem komunikasi yang baru, rekonstruksi suatu organisasi tertentu. Masuk ke dalam pembahasan perbedaan proyek dengan operasional. Perbedaan yang mendasar antara kegiatan operasional dan kegiatan proyek adalah kegiatan operasi didasarkan pada suatu konsep mendayagunakan sistem yang telah ada, apakah berbentuk pabrik, gedung, atau fasilitas yang lain, secara terus-menerus dan berulang-ulang, sedangkan kegiatan proyek bermaksud mewujudkan atau membangun sistem yang belum ada. Dengan demikian, urutannya adalah sistem, fasilitas, atau produk dibangun atau diwujudkan lebih dahulu melalui proyek, baru kemudian dioperasikan sebagai kegiatan rutin. Kegiatan operasional, misalnya kegiatan memproduksi semen di pabrik semen atau merakit mobil di bengkel, di mana kegiatan proyeknya adalah membangun pabrik semen dan bengkel otomotif. Contoh dari proyek dan operasional. Tugas akhir atau skripsi bisa dikatakan sebagai kegiatan proyek karena tugas akhir memerlukan ide-ide baru untuk membuat sebuah program yang baru, yang mempunyai manfaat sesuai dengan tujuan yang dicapai. Tugas akhir juga menargetkan batasan, waktu, biaya, dan memerlukan bimbingan orang yang ahli, berkompeten di dalam pembuatan sebuah program yang telah direncanakan. Contoh kegiatan operasional pada sebuah perusahaan Faber-Castell yang memperbarui produk-produk alat tulis. Mereka secara rutin dengan tetap mempertahankan kualitas karena kualitas merupakan hal utama yang menjadi perhatian customer dalam memilih produk alat tulis. Faber-Castell secara konsisten menunjukkan produk-produk yang berinovasi tinggi agar memiliki fungsi, desain yang menarik, dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Karakteristik dari kegiatan proyek dan operasional. Suatu kegiatan dikatakan proyek jika kegiatan tersebut memiliki batas waktu, memiliki batas anggaran, dan terdiri dari banyak kegiatan. Sedangkan suatu kegiatan dikatakan sebagai kegiatan operasional karena kegiatan tersebut berlangsung secara terus-menerus sampai perusahaan tutup, tidak memiliki banyak anggaran, dan kegiatannya relatif sama. Masuk ke pembahasan terakhir yaitu life cycle project. Sebuah proyek memiliki awal dan akhir dan melewati beberapa fase yang dikenal sebagai fase life cycles. Fase ini bervariasi tergantung pada industri yang terlibat, tetapi semua mengikuti langkah-langkah dasar yang sama. Project life cycle merupakan serangkaian tahap yang dilewati oleh sebuah proyek, mulai dari tahap persiapan sampai dengan closure proyek. Di sini memiliki 4 fase. Yang pertama,
Initiation merupakan tahap pertama dalam proyek life cycle atau dasar dalam memulai sebuah proyek, dengan mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pembenaran untuk mulai dan solusi yang akan dilaksanakan. Fase ini diinisiasi mencakup dalam memulai proyek dengan mendokumentasikan proses bisnis, studi kelayakan, kerangka acuan, menunjuk tim, dan menyiapkan office project. Selama fase ini, tim pengambilan keputusan akan mengidentifikasi apakah proyek tersebut secara relatif dapat diselesaikan. Yang kedua, planning. Planning atau perencanaan, ketika ruang lingkup proyek telah ditetapkan dan tim proyek terbentuk, maka aktivitas proyek mulai memasuki tahap perencanaan. Pada tahap ini, dokumen perencanaan akan disusun secara terperinci sebagai panduan bagi tim proyek selama kegiatan proyek berlangsung. Yang ketiga, execution atau executing atau pelaksanaan. Dengan definisi proyek yang jelas dan terperinci, maka aktivitas proyek siap untuk memasuki tahap eksekusi atau pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, deliverables atau tujuan proyek secara fisik akan dibangun. Seluruh aktivitas yang terdapat dalam dokumentasi proyek plan akan dieksekusi, sementara setiap deliverable sedang dibangun. Suite proses manajemen yang dilakukan untuk memantau dan mengontrol kiriman menjadi output dengan proyek. Dan yang terakhir adalah closure atau closing atau penutupan. Tahapan ini merupakan akhir dari aktivitas proyek. Pada tahap ini, hasil akhir proyek, deliverables project, beserta dokumentasinya diserahkan kepada pelanggan, kontak dengan supplier. Di akhir, tim proyek dibubarkan dan memberikan laporan kepada semua stakeholder yang menyatakan bahwa kegiatan proyek telah selesai dilaksanakan. Langkah akhir yang perlu dilakukan pada tahap ini yaitu melakukan post-implementation review untuk mengetahui tingkatan keberhasilan proyek dan mencatat setiap pelajaran yang diperoleh selama kegiatan proyek berlangsung sebagai pelajaran untuk proyek-proyek di masa yang akan datang. Terima kasih. Sekian saja yang dapat saya sampaikan dari pembelajaran pertemuan 1 dan kedua. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.